kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak. Salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah salin fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini. Dari kertas. Kan menyerahkan dokumen ke apa namanya, ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Iya, salinan asli. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih gitu. Ada yang lain? Ada. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Betul? Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Ya. Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau enggak? Ada. Ini ada atau enggak? Harus yakin kalau di ini. Yakin ada enggak? Ada. Dia itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu. Gitu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya saya kira ada gitu ya. Saya kira ada itu. Kota Surakarta KPU-nya nggak pernah dapat sosialisasi tentang keterbukaan informasi ya? Ibu PPID-nya bukan? Iya. PPID-nya kan? Iya. Nggak pernah dapat ya? Dapat Ibu. Kenapa kok menjawab suratnya sampai 1 bulan baru ya, direspon? Itu karena baru kami baca, baru kami terima. Nggak bisa ada alasan Ibu. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun. Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Bapak. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Rospita Pici Faulin membuat publik berdecak setelah ia tiba-tiba muncul di tengah polemik ijazah Joko Widodo. Sikap tegas dan detailnya yang saat memimpin sidang di kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta pada 17 November 2025 menuai pujian. Tanpa tedeng aling-aling, ia merujak Universitas Gadjah Mada dan KPU Surakarta dalam sidang sengketa informasi terkait ijazah Joko Widodo yang kini masih dipertanyakan keasliannya. Ia diantaranya mengkritik KPU Surakarta yang memusnahkan dokumen pencalonan Jokowi dalam Pilwakot Surakarta. Sedangkan regulasi yang dijadikan pijakan pemusnahan itu baru diterbitkan pada 2023. Kemunculan Rospita sama seperti Purbaya Yudi Sadewa yang seketika memanen dukungan publik atas dedikasi terhadap tanggung jawabnya. Saat memimpin sidang sengketa informasi yang diajukan kelompok bongkar ijazah Jokowi alias Bon Jovi, Rospita yang menjabat Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat ini tampil garang. Siapa dia? Dilansir dari laman Komisi Informasi Pusat, Rospita Pici Faulin lahir di Jayapura, Papua pada 11 Juni 1974. Ia adalah alumnus Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Sebelum bertugas di Komisi Informasi Pusat, Rospita pernah menjadi dosen di Lembaga Manajemen Sukabumi 4 dan 2 periode berturut-turut dipercaya menjadi Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
Rospita pun aktif berorganisasi seperti di Forum Sarjana Perempuan Kalimantan Barat, Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Barisan Indonesia Kalimantan Barat, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Barat.